ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربه وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kalimat syukur kita panjatkan kepada Allah azza wa jalla yang karena nikmatnya segala yang baik menjadi sempurna dan bisa kita sempurnakan dan kita kerjakan. Dan di antara bentuk kesempurnaan nikmat Allah kepada seorang hamba adalah manakala hatinya dituntun kepada keimanan dan lisan serta hal dan perbuatannya semuanya mencerminkan akan pengorbanan seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala sebagai sebuah wasilah untuk mendapatkan surganya. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, beliau pernah menyebutkan ajma'a uqala'u kulli ummah anna an-na'ima la yudraku bin na'im, bahwa setiap orang-orang yang berakal di setiap umat mereka sepakat bahwasanya yang namanya kebahagiaan itu tidak akan diraih dengan kesenangan di awal. Sebagaimana orang-orang yang mereka itu menginginkan istirahat di awal pertama kali mereka melangkah, maka mereka pasti akan terhindarkan dari istirahat di kemudiannya. Makanya orang-orang yang ingin mendapatkan surga Allah tabaraka wa taala di kehidupan akhirat, mereka harus berkorban, harus berjuang, harus adanya pengorbanan mereka untuk Allah azza wa jalla dalam melakukan amal saleh. Karena tidak ada kebahagiaan bagi orang-orang yang mereka tidak merasakan kesusahan. Tidak ada kelezatan bagi mereka yang tidak merasakan kepedihan. Tidak ada istirahat bagi mereka yang tidak merasakan kelelahan. Maka setiap seseorang itu cita-citanya tinggi dan hatinya semakin mulia, maka ta'bul badan itu atau rasa lelah badan itu harus lebih mereka dapatkan dibandingkan istirahatnya mereka. Karena sebagaimana para ulama menyatakan, tarumul izza wa tanamu layla yaghussul bahra man talabal laali, bahwa engkau menginginkan kemuliaan tetapi engkau masih tidur-tiduran. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu menginginkan mutiara, mereka akan sanggup untuk menyelami lautan. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat sekalian rahimanillah wa yakum, Allah azza wa jalla menyebutkan dalam surat Adz-Dzariyat ketika disebutkan oleh Allah tentang orang-orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surganya. Kata Allah azza wa jalla, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu adalah orang-orang yang dahulu ketika di dunia banyak melakukan amal-amal kebaikan. Dikatakan muhsinin artinya orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tapi berbagai nilai-nilai kebaikan mereka amalkan. Dan di antara kebaikan yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla di ayat tersebut, kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu di malam harinya sedikit tidur, dan itu tidak akan didapatkan kecuali orang-orang yang memaksakan diri. Iya wallah, kalau orang tidak memaksakan diri, enggak akan ada yang bisa untuk bangun malam. Bisanya seseorang bangun malam, salat malam itu adanya paksaan dan adanya usaha dan perjuangan yang luar biasa. Kecuali orang-orang yang memang Allah sudah berikan kepada mereka taufik, Allah sudah berezekikan kepada mereka istiqamah di atas hal tersebut. Tapi kalau bagi orang yang masih memulai, mencoba,
atau berusaha untuk merutinkan perjuangan yang sangat luar biasa. Makanya memang orang-orang yang saleh terdahulu mereka adalah orang-orang yang sudah berjuang mati-matian untuk surga. Makanya mereka mendapatkan jaminan surga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di kehidupan mereka. Berbicara tentang Abu Bakar, berbicara tentang Umar, Uthman, Ali, kemudian 10 orang yang mereka itu dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kehidupan mereka radhiyallahu anhum. Kemudian para syuhada Badr, kemudian orang-orang yang mereka meninggal di perang Uhud. Mereka bukan orang-orang yang tanpa ada pengorbanan, semuanya mereka berkorban. Seperti Amr ibn al-Jamuh rahimahullah radhiyallahu taala anhu, yang Allah takdirkan beliau menjadi salah satu dari syuhada Uhud, di mana Amr ibn al-Jamuh mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla dengan kakinya yang cacat. Ketika terdengar akan adanya peperangan Uhud sebagai pembalas dendaman dari orang-orang musyrikin terhadap kekalahan mereka dalam peperangan Badar, maka Amr ibn al-Jamuh mengatakan kepada keempat orang anak laki-lakinya, bapakmu ini akan pergi berperang di jalan Allah di perang Uhud, kalian ikut atau tidak? Bahasa kitanya. Maka sang anak-anak mengatakan, kami ikut, tapi ayah enggak usah, bapak ini pincang, cacat, apa yang akan bisa dilakukan? Ma bikum, kata orang tuanya, kata ayahnya, ini kalian ada apa? Kenapa kalian seperti ini? Kenapa kalian harus goyah imannya? Ayah kalian yang ingin berperang, kenapa kalian yang melarang? Akhirnya Amr ibn al-Jamuh mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan tentang perlakuan anaknya kepadanya, bahwasanya anaknya melarang orang tuanya ini untuk berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya sang Amr ibn al-Jamuh ini mengatakan, ya Rasulullah, ini tolonglah nasihati anak-anak saya ini, dia malah melarang saya untuk berperang. Kata Amr ibn al-Jamuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kalian? Apa alasan kalian? Anak-anaknya mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau melihat ayah kami ini begini, ayah kami begini, cacat, nggak bisa apa-apa dan seterusnya. Kemudian ayahnya mengatakan, ya Rasulullah, sungguh aku ingin dengan kakiku yang cacat ini kelak aku bisa mendapatkan surga Allah dan menikmati keindahan surga, kenikmatan surga dengan kaki yang tidak cacat, dengan kaki yang tidak cacat, ya. Maka akhirnya Rasulullah SAW menyatakan kepada anaknya, udah izinkan bapak kalian untuk ikut berperang, mudah-mudahan Allah karuniakan kepadanya apa yang dia niatkan. Ini bukan perjuangan yang mudah, bukan perjuangan yang ringan, tapi dalam kondisi kaki yang cacat masih memaksakan diri untuk berjuang, berperang di jalan Allah. Karena itulah dia pengorbanan, dan itu adalah jalan surga bagi para sahabat ketika itu. Karena sahabat itu mereka menganggap dan melihat, ya, setiap kali mereka keluar dari rumahnya untuk peperangan itu seolah-olah sudah ada pintu surga di hadapan mereka itu. Jadi mereka sangat ringan untuk melangkahkan kaki mereka menuju peperangan tersebut. Akhirnya mereka izinkan Amr ibn al-Jamuh untuk berperang di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan betul, di perang Uhud beliau termasuk di antara syuhada Uhud yang mendapatkan gelar syahid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati jenazah Amr ibn al-Jamuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa wallahi ka'anni ra'aituka tamshi fil jannati birijlika hataini sahihatain. Wahai Amr, sungguh aku melihat engkau di dalam surga sedang berjalan-jalan dengan kedua kakimu yang sehat dan tidak lagi cacat, radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Perjuangan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kisah dua orang sahabat yang mereka terluka parah di perang Uhud, yang mana kita ketahui ketika di peperangan Uhud, yang mana kaum muslimin menghadapi sebuah fitnah dan ujian yang besar. Di antaranya fitnah harta yang menimpa mereka ketika itu. Akhirnya tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mereka pulang ke rumah mereka, kembali ke Madinah dalam kondisi tubuh mereka penuh dengan sayatan pedang, penuh dengan tusukan-tusukan tombak dan luka-luka yang terkena dengan anak panah dan sebagainya. Termasuk di antaranya dikisahkan dua orang saudara yang akhirnya mereka mendengar adanya
peperangan setelah perang Uhud sebelum adanya Khandaq, Hamra'ul Asad. Maka akhirnya sang abang ini mengatakan kepada sang adik, "Atafutuna ghazwatu ma'a Rasulillah?" Apakah kita akan terlewatkan dari ikut berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita harus ikut. Padahal peperangan Hamra'ul Asad ini terjadi sekitar 3 hari setelah usainya perang Uhud. Kesedihan kaum muslimin belum selesai. Rasa sakit hati yang menyayat-nyayat mereka belum selesai ketika itu. Ya. Tetapi abang ini mengatakan kepada anaknya, "Atafutuna ghazwatun ma'a Rasulillah?" Apakah kita harus terlewatkan dari berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sang adik mengatakan, "Undur ila nafsik." Lihat kepada kondisi kita masing-masing. Duduk aja susah. Berdiri aja kita nggak bisa. Kita mau berperang dengan apa? Kata sang abang kepada adiknya, kita harus tetap bisa keluar. Kita harus bisa sampai di medan perang. Kita nanti saling nyeret. Nanti engkau pegang kakiku, aku merangkak. Aku seret engkau. Jika aku lelah gantian, engkau yang di depan, aku pegang kakimu, keseret. Sama-sama ngesot. Ya, sama-sama ngesot, yang satu megang kaki temannya, diseret. Akhirnya mereka sampai di peperangan. Dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk mereka syahid. Begitulah para sahabat dahulu untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Karena memang surga itu mahal. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Barang yang Allah tawarkan itu, sesuatu yang Allah tawarkan itu adalah mahal, dan dia adalah surga Allah Tabaraka wa taala. Tentunya harapan kita nggak akan sampai seperti itu. Kita nggak akan bertemu dengan kondisi yang sebagaimana sahabat mereka bertemu dengannya, tetapi semangat mereka hendaknya menjadi sebuah cambuk bagi kita untuk sama-sama kita semangat di dalam berkorban, dalam berjuang, memberikan sebuah arti pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka telah memberikan qudwah yang luar biasa di dalam perjuangan mereka. Bahkan Nabi Ayyub alaihi salam, kalaulah bukan karena ingin berjuang untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jal, maka beliau akan minta kesembuhan. Tapi Nabi Ayyub alaihi salam tidak meminta kesembuhan kepada Allah dari penyakitnya yang sekian lamanya beliau derita. Itu juga sebagai bentuk perjuangan beliau, sebagai bentuk pengorbanan beliau, karena Allah sudah terlalu lama memberikan kesehatan kepada beliau, maka tidak pantas rasanya untuk meminta kesembuhan kepada Allah Tabaraka wa taala. Abu Kilabah, sebagaimana kita ketahui kisahnya yang masyhur, beliau seorang rawi hadis yang juga dikenal sebagaimana orang yang mustajabud da'wah, orang yang doanya diijabahi oleh Allah, tapi rela tinggal di padang pasir, tidak berpenghuni, hanya dengan anaknya, yang akhirnya semuanya pun berujung kepada keduanya wafat di tengah-tengah keadaan yang tidak diinginkan oleh orang normalnya manusia. Tapi rahimahumullahu ta'ala ajma'in wa radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati generasi-generasi terbaik umat ini, meridai mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dari kita kaum muslimin generasi-generasi yang senantiasa siap untuk berjuang di jalan Allah Tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, tentunya apa yang kita sampaikan di awal ini berharap kita bisa mendapatkan sebuah charger dan sebuah motivasi bahwa kalau para ulama dahulu mereka berani untuk mati di medan perang demi meraih surga Allah Azza wa Jal, kenapa kita juga terkadang tidak berani untuk berkorban harta, waktu dan tenaga untuk mendapatkan sebagian kecil dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita dari ilmu-ilmunya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa tanamkan dalam hati kita rasa cinta kepada ilmu dan kepada iman. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita masih dalam pembahasan asyrun mujibatun lin najah, 10 asbab dan kiat untuk mendapatkan keselamatan atau kesuksesan. Dan kita sekarang masuk di poin yang ke-9, ya, di poin yang ke-9 setelah kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada seluruh sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, di poin yang ke-9 ini kata beliau hafizahullah, al-mujibu tasi'u, hal yang ke-9 yang akan membawa seseorang kepada kebahagiaan dan keselamatan akhirat adalah tadhakkurul hisab wal wuqufi baina yadayillahi azza wa jal, mengingat akan adanya hari hisab dan juga mengingat bahwasanya masing-masing kita akan berdiri di hadapan Allah tabaraka wa taala, tentunya guna untuk mempertanggungjawabkan apa yang selama kehidupan kita sudah kita amalkan dan kita kerjakan. Kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum. Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran banyak sekali mencantumkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat, dan itu semuanya menunjukkan bahwasanya Allah ingin kita sebagai hambanya juga menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat akhirat itu sendiri, karena sejatinya kampung halaman seorang hamba, kampung halaman seorang muslim itu adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu akhiratnya, yang mana Adam alaihi salam serta Hawa ibunda kita alaihi salam, keduanya Allah azza wa jalla tempatkan di sana, dan akhirnya Allah azza wa jalla keluarkan keduanya dari surga sebagai iqab, hukuman ke atas keduanya terhadap dosa yang mereka kerjakan. Dan ini juga terdapat faedah bahwa setiap dosa itu pasti akan ada hukuman, apapun itu. Hatta seorang nabi pun, lihat Nabi Adam alaihissalam ketika bersama dengan istrinya melakukan sebuah hal yang itu bagian daripada kedurhakaan kepada Allah, Allah jadikan adanya hukuman kepada keduanya. Para ulama tafsir mengatakan wa innama unzila Adamu minal jannati uqubatan, sesungguhnya Adam itu diturunkan oleh Allah dari surga itu sebagai bentuk apa? Iqab, hukuman atas dosa yang dilakukannya. Padahal Adam sudah meminta maaf kepada Allah, ya. Adam sudah meminta ampun kepada Allah, ya. Faghfir li faghfara la rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya telah minta ampun kepada Allah dan Allah ampunkan keduanya. Tetapi yang namanya efek dari sebuah dosa itu akan selalu ada, hatta walaupun seorang hamba sudah bertaubat kepada Allah, sebagai teguran untuknya, sebagai bentuk pengingat atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dipahami bahwasanya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan semata-mata karena kebenciannya, tidak. Justru Allah Azza wa Jalla menginginkan kita senantiasa ingat Allah sudah ampunkan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah maafkan kita, tapi Allah kasih kita hukuman yang lain. Itu karena semata-mata Allah juga ingin kita supaya kita ingat terus ada dosa yang masih kita kerjakan, ada maksiat yang masih kita senantiasa lakukan. Maka kata beliau di sini, wa min asbabin najati tadhakkuru dhalikal yaumil azim alladhi yaqifu fihi al-khalaiqu baina yadi rabbil alamin. Dan di antara sebab-sebab keselamatan itu adalah seseorang senantiasa mengingat hari yang besar, hari yang agung, di mana di hari itu seorang hamba dan semua makhluknya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala lil hisab wal mujazah, untuk dihisab dan untuk diberikan balasan mereka masing-masing. Wala yamliku ahadun li ahadin najatan wala naf'an wala dharra. Dan di hari itu seseorang tidak akan bisa memberikan kepada orang yang lain keselamatan, juga tidak bisa memberikan kepada yang lain manfaat, juga tidak bisa memberikan mudarat kepada orang lain. Semuanya sudah selesai. Qudhiyal amr. Ketika hari hisab sudah ada, maka ketika itu urusannya hanya antara kita dengan Allah saja, tidak lagi antara kita dengan sesama manusia, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan kezaliman, tentang harta yang diambil masih ada kaitannya, tetapi pada hakikatnya itu semuanya kembali kepada Allah tabaraka wa taala, kepada hukumnya, ya, kepada kuasa Allah azza wa jalla dan perbuatannya. Maka yang dikatakan oleh beliau di sini, wala yamliku ahadun li ahad, tidak ada satupun orang yang bisa memberikan kepada orang yang lain keselamatan, bantuan, manfaat, ataupun ingin mencelakakan orang lain. Enggak bisa di hari itu. Makanya kata Allah tabaraka wa taala, wa ma adraka ma yaumuddin,
thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Karena perkara di hari itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang berhak, hanya Allah yang mengatur. Tidak ada campur tangan seorang hamba manapun. Sekalipun kita punya keinginan barangkali, tapi tidak akan bisa memberikan manfaat apapun ketika itu. Fal mu'min idza tadzakkara dzalikal yaum wa ahwalahu wa syada'idahu awratha dzalika 'indahu khaufan wa isti'dadan li akhiratihi. Maka seorang mukmin ketika dia mengingat hari itu dan kengerian dan huru-hara yang ada di saat itu, begitu beratnya dan begitu peliknya urusan ketika itu, maka itu akan mewariskan pada dirinya rasa takut kepada Allah dan kemudian akan berbuah kepada persiapan untuk akhiratnya. Wattakhadhal asbab allati takunu sababan linajatihi wa fawzihi, dan kemudian dia pasti akan mengambil sebab-sebab yang dengannya dia akan selamat dan juga dia akan menjadi orang yang beruntung atau mendapatkan kemenangan. Kaum muslimin muslimat rahimanillah wa yakum, jelas sekali apa yang beliau katakan di sini hafizahullah, bahwa tidaklah seorang muslim mengingat akan kehidupan akhiratnya kecuali akan menjadikan hatinya itu kembali kepada Allah, dan tidaklah seseorang mengingat akan kengerian hari kiamat kecuali akan tumbuh ke dalam hatinya rasa takut kepadanya. Bagaimana tidak? Sementara Allah Azza wa Jalla telah menjadikan hati-hati kaum muslimin memiliki modal dasar, yaitu iman. Makanya Nabi kita SAW selalu memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah agar kita itu minta tambahan iman dan agar diperbaharui keimanan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika kita disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati-hati kita bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika dibacakan Al-Quran keimanan akan bertambah. Makanya kalau ada orang diingatkan dengan akhirat tapi ternyata masih juga tidak membuat dirinya itu merasa ngeri, atau tidak menjadikan adanya perasaan merinding, atau tidak menjadikan dirinya takut dan sebagainya, maka ketahuilah itu tanda-tanda hati seseorang telah mati. Na'udzubillah. Oleh karenanya kaum muslimin muslimat, fas'alullah an yujaddida imanakum, mintalah kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaharui keimanan kita bersama. Allahumma amin. Makanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam selalu menjadikan waktu-waktu tertentu kepada para sahabatnya untuk mengingatkan mereka. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersama dengan para sahabatnya mulai dari subuh hingga maghrib, tidak berhenti untuk memberikan nasihat, memberikan wejangan, kecuali hanya berhenti untuk salat-salat saja, untuk salat zuhur dan untuk salat asar. Setelah itu lanjut lagi. Daurah sehari ini namanya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ketika beliau sallallahu melihat para sahabat mungkin mulai kurang adanya semangat dalam beribadah, atau melihat adanya perlu yang diingatkan, dan begitulah sosok pemimpin yang sebenarnya. Itulah Rasul kita yang mulia Muhammad SAW. Melihat kekurangan pada sahabat, beliau datang memberikan semangat. Melihat adanya keganjalan dan melihat adanya penurunan dari sisi motivasi mereka untuk beribadah, maka Rasulullah SAW menambahnya dengan berbagai nilai-nilai faidah. Itulah kita dan Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lihada bayyana Allah anna alladhina naju fil akhirati yadhkuruna anna istihdarahum fi dunya lil hisab wal mujazat kana sababan fi fawzihim wa najatihim. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan di sini bahwa orang-orang yang akan selamat di akhirat adalah mereka orang-orang yang senantiasa menghadirkan dalam lubuk hatinya ketika mereka masih di dunia perkara hisab, perkara hari pembalasan, yang mana itu semuanya menjadi sebab dia itu akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini,
wa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang mereka diberikan kitabnya dari arah kanannya atau dari sisi kanan dan di arah depannya, mereka lah orang-orang yang akan beruntung. Dan sebaliknya, orang yang diberikan oleh Allah catatan amalannya dari arah belakang, dari sisi kirinya, maka mereka lah orang-orang yang akan celaka, ya. Maka mereka orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan perasaan senantiasa merasa khawatir dengan hari akhirat, maka mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan taufik untuk mendapatkan kebahagiaan dan adanya peluang bagi mereka itu untuk mendapatkan nilai-nilai kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa taala. Dan kita ingat Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, sayyabatni Hudun wa akhawatuha, yang menjadikan aku beruban adalah surat Hud dan saudara-saudaranya. Disebutkan oleh para ulama, di antara makna saudara-saudara Hud itu adalah di antaranya al-waqi'ah, al-qiyamah, al-mursalat. Itu adalah akhwatu Hud, karena surat-surat ini adalah berbicara tentang hari kiamat. Di akhir-akhir surat Hud, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa orang yang celaka dan siapa orang yang beruntung. Begitu juga di surat Al-Waqi'ah, di surat Al-Qiyamah, di surat Al-Mursalat, ya, di surat An-Nazi'at. Kita semuanya diingatkan di situ tentang kejadian-kejadian akhirat dan tentang adanya pembalasan-pembalasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini semuanya bertujuan untuk mengingatkan kita kepada kampung asli kita dan bahwasanya kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita amalkan. Tentunya kita berharap kepada Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepada kami hisab yang mudah. Dan itu di antara doa yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di akhir salat-salat kita sebelum salamnya seseorang dari salatnya. Dan Nabi Muhammad SAW banyak sekali mengajarkan kepada kita tentang doa-doa agar kita dijauhkan dari azab kubur. Para ulama mereka juga menulis berbagai buku-buku yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya Imam Rajab Al-Hambali dalam buku beliau yang judulnya At-Takhwifu Minan Nar kalau tidak salah, ya, takut dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Kalau dalam versi terjemahannya kalau tidak salah, ngerinya neraka, atau mungkin yang semisal dengan itu, ya. Kata Allah Azza wa Jalla di sini, kita lanjutkan ke perkataan beliau, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musfiqin famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Inilah orang-orang yang Allah sebutkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang selalu mengingat-ingat kehidupan akhirat, sehingga mereka itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kenyataan yang baik, yaitu dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka terselamatkan dari azab yang menyelimuti mereka di akhirat atau di nerakanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka itu bahwasanya mereka itu orang-orang yang ketika di dunia selalu dan senantiasa memohon kepada Allah. Inna kunna min qablu nad'u. Dahulu kami di dunia senantiasa meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dilindungi daripada ngerinya hari kiamat dan beratnya ujian dalam hari hisab. Dan para ulama ketika menjelaskan tentang makna hisab, mereka mengatakan hisab itu banyak maknanya. Ada yang dikatakan mencukupi, menghitung, persidangan, pengadilan. Itu semuanya makna daripada hisab, dan semuanya bisa dikumpulkan menjadi satu. Dan hisab tentunya ketika seseorang di pengadilan, ada beberapa yang menjadi hal yang terlibat di dalam hisab itu. Ada yang menghisab yaitu Allah Azza wa Jalla, hakimnya. Ada yang dihisab si hamba itu sendiri. Ada bukti-buktinya, catatan amal, dan ada para saksinya, para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Keempat hal ini akan ada di hari hisab akhirat, ya. Sementara kita tidak tahu bagaimana catatan amal kita. Tetapi Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, tuhsin fi ma baqi, perbaiki masa-masa yang masih tersisa. Dengan itu semua maka yang telah berlalu dari keburukan-keburukan semoga Allah Azza wa Jalla hapuskan dan Allah Subhanahu wa taala tukar dengan menjadi kebaikan-kebaikan. Itulah yang disebutkan oleh beliau di sini dari ayat-ayat ini. Faman 'alima annahu
sayaqifu baina yadayillah wa anna Allah sa'iluhu an a'malihi fayanbaghi lahu al-isti'dad li dhalika al-yawm wal yu'id lil mas'alati jawaban wal yahris an yakuna al-jawabu sawaba. Maka barang siapa yang mengetahui dan sadar bahwa dia itu betul-betul akan berdiri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, dan sama-sama kita ketahui, kita juga sadar bahwasanya kita akan berdiri di hadapan Allah masing-masing kelak di hari akhirat, dan Allah azza wa jalla akan menanyai kita masing-masing tentang amal yang sudah kita kerjakan. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk di hari tersebut dan menyiapkan jawaban atas setiap persoalan-persoalan yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan, dan hendaknya kita berusaha untuk memberikan jawaban yang benar di hadapan Allah tabaraka wa taala. Diriwayatkan dari Ibrahim ibn Bashar, dia menyatakan, sami'tu Ibrahim ibn Adham yaqul, aku mendengar Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala berkata, udhkur ma anta sa'irun ilaihi haqqa dhikri wa tafakkar fima madha min umrik hal tathiqu bihi wa tarju an-najata min 'adzabi rabbik. Kata beliau, ingatlah di mana atau bagaimana engkau saat ini dengan sebenar-benarnya pengingatan, dan merenunglah terhadap apa yang telah engkau lalui daripada hari-hari dan umur-umurmu. Apakah engkau yakin dan engkau sudah mendapatkan betul-betul keyakinan dan percaya diri bahwasanya engkau itu akan selamat dari azab Rabbmu? Fa innaka idza kunta kadzalik syaghalta qalbaka bil ihtimam bi tariqin najah an tariqil lahin. Kalaulah sekiranya engkau itu memikirkan itu selalu, memikirkan apakah aku sudah akan selamat, bagaimana dengan diriku seperti ini dan seterusnya. Kita memikirkan bagaimana keadaan kita besok dari akhirat, dan itu yang senantiasa kita pikirkan, itu yang senantiasa kita hadirkan. Maka engkau sungguh telah menyibukkan diri dan hatimu dengan perkara-perkara yang itu akan menjadi salah satu sebab engkau mendapatkan keselamatan dan memisahkan dirimu dari orang-orang yang lalai, dari jalannya orang-orang yang merasa aman, dan juga dari jalannya orang-orang yang selalu merasa tenang sementara mereka belum pernah mendapatkan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keselamatan tersebut. Alladzina atma'u anfusahum hawaha fa'awqa'athum 'ala tariqi halakatihim la jarama sawfa ya'lamun wa sawfa yata'assafuna wa sawfa yandamun. Janganlah menjadi orang-orang yang mereka mengikuti hawa nafsu mereka, yang akan menjadikan mereka itu berada di atas jalan kehancuran mereka, dan tidak dipungkiri bahwasanya kelak mereka akan mengetahui, dan setelah itu mereka akan merasa kasihan kepada diri mereka sendiri, dan setelah itu berakhir kepada mereka akan menyesali apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Wa sayalamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Maka orang-orang yang zalim mereka akan mengetahui kesudahan mereka itu bagaimana ketika mereka itu kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Sejauh apa kita berkorban untuk Allah, sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita balasan. Makanya di antara perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam sebuah pernyataan beliau, sebentar, bahwa beliau rahimahullah ta'ala memberikan sebuah hal yang sangat luar biasa dalam hal ini. Makanya orang-orang yang mereka menginginkan kebahagiaan harus setimpal dengan pengorbanan mereka. Begitu juga ketika kita ingin mendapatkan keselamatan, harus setimpal pula dengan kita senantiasa mengingat-ingat hari akhirat yang itu akan menjadi akhir daripada perjuangan kita. Apakah kita menjadi orang yang selamat ataukah justru menjadi orang-orang yang akan celaka. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kullama kanat an-nufus ashraf wal himmatu a'la kana ta'bul badani awfar wa hadduhu min ar-rahati aqal. Setiap seseorang itu semakin mulia jiwanya dan memiliki cita-cita yang semakin tinggi, maka dia akan bersiap untuk semakin lelah dan semakin sedikit istirahatnya. Wa anna bihasbi rukubil ahwali wa ihtimalil masyaq takunul farhatu wal ladzah. Dan sesungguhnya seukuran apa seseorang itu berat dalam berjuang, maka seukuran itu pula lah
dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kelezatan. Semuanya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau ada orang yang menginginkan kebahagiaan tapi ternyata mereka itu masih bergadang dan tidur di sepanjang malam, kata para ulama, ya, atabal umrah adha'al umrah fi talabil muhali. Mereka menyia-nyiakan umur mereka hanya untuk meraih sebuah kemustahilan. Mereka ingin surga, mereka ingin selamat, tapi untuk ingat akhirat tidak pernah. Makanya Nabi Muhammad SAW menyatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang mereka selalu ingat akhirat, mempersiapkan diri untuknya. Wa aktsaruhum lima ba'dal mauti istidada. Orang-orang yang mereka banyak persiapan untuk apa yang terjadi setelah kematian. Ai ikhwani limithli hadza fa'idu. Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku, kata Rasul, untuk keadaan yang seperti inilah hendaknya kita mempersiapkan diri. Karena saat ini kita mendengar saudara kita meninggal, keluarga kita wafat, tetangga kita kembali kepada Allah. Fala budda min yaumin an yuqal mata fulan. Karena pasti akan ada suatu hari di mana nama kita lah yang dipanggil dan diumumkan bahwasanya telah mati si fulan, telah meninggal si fulan, telah wafat si fulan. Wa an Mu'alla ibn Ziyad, dari Mu'alla ibn Ziyad, su'ila al-Mughirah ibn Mukhadis al-Hasan al-Basri. Sa'ala al-Mughirah ibn Mukhadis al-Hasan al-Basri. Mughirah ibn Mukhadis bertanya kepada Al-Hasan al-Basri rahimahullah, "Ya Aba Sa'id, kaifa tasna'u bimujalasati aqwamin hahuna yuhaddithuna hatta takadu qulubuna an tatir?" Wahai Imam, apa pendapatmu atau apa yang akan kami lakukan dengan sebuah majelis yang diisi oleh orang-orang di sini yang mereka itu membicarakan atau berbicara kepada kami sampai-sampai hati kami itu ingin terbang, ya, karena apa? Sesuatu yang muluk-muluk yang diceritakan, yang diperbincangkan adalah sesuatu yang enak-enak saja, yang diceritakan oleh mereka adalah sesuatu yang sifatnya adalah kemerlapan dunia atau sesuatu keindahan dan kesenangan. Maka dia mengatakan, ayyuha syekh, innaka wallah la an tashaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amnan khairul laka min an tashaba aqwaman yu'amminunaka hatta talhaqaka al-makhawif. Wahai syekh, sesungguhnya engkau berteman dengan orang-orang yang mereka senantiasa menakut-nakutimu sehingga engkau dengan itu beramal dan engkau mendapatkan keamanan, itu jauh lebih baik dibandingkan engkau berteman dengan orang-orang yang bisanya cuma memberikan rasa aman, memberikan rasa ketenangan, tapi ujung-ujungnya engkau bertemu dengan sesuatu yang membuatmu takut. Ini perkataan daripada Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala. Karena memang kalau orang di dunia sudah banyak bersenang-senang, hasilnya di akhirat nyaris habis kesenangan tersebut. Dalam masalah doa saja dulu kita sampaikan, orang kalau berdoa kemudian doanya semuanya dikabulkan, di akhirat dia akan menyesal atau akan ada rasa iri kepada sebagian orang yang tiba-tiba Allah karuniakan sesuatu yang seolah-olah kalau ditimbang dengan ibadahnya dia nggak dapat itu, tapi ternyata itu adalah bagian daripada doa yang belum dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya kita butuh yang namanya perjuangan, kita butuh yang namanya senantiasa ingat akhirat, ya. Bahkan Muhammad ibn Hasnawaih, salah seorang dari Khurasan, jalan kaki dari Khurasan ke kota Madinah, menemui Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah kalau tidak salah. Dia menyatakan, wahai Aba Abdillah, ji'tuka min Khurasan li'as'alaka mas'alah. Wahai Abu Abdillah, ini kunyahnya Imam Ahmad, aku mendatangimu dari Khurasan jalan kaki hanya untuk bertanya satu perkara. Kata beliau, sal, kul. Kata Imam Ahmad, ya udah, katakan, tanyakan, apa yang ingin kau tanya, apa yang ingin kau tanyakan. Maka akhirnya Muhammad ibn Hasnawaih berkata kepada Imam Ahmad, mata yajidul abdur raha, mata yajidul abdu ar-raha. Wahai Imam, kapan seorang hamba itu akan mendapatkan ta'mar raha, lezatnya istirahat? Mata yajidul abdu ta'mar raha, kapan seseorang itu akan merasakan lezatnya istirahat? Lihat jawaban daripada Imam Ahmad. Kata beliau, inda awwali qadamin yada'uha fil jannah,
di kali pertama kakinya itu sudah menginjak tanah surga Allah Azza wa Jalla, disitulah dia istirahat. Ya, selama kakinya belum masuk dan menginjak tanah surga, maka jangan harap adanya istirahat di sana. Oleh karenanya kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, para ulama kita dan para ahli hikmah mereka memberikan motivasi yang banyak kepada kita, ya. Karena biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, ya, wa man talabal ula saharal layali. Mereka mengatakan dengan seukuran besarnya sebuah kesungguhan maka cita-cita itu akan mereka dapatkan, ya. Dan orang-orang yang mengejar keberhasilan maka dia itu siap untuk bergadang di sepanjang malam, itu pasti, ya. Semuanya tergantung kepada kita. Kalau memang kita ingin mendapatkan keselamatan, ini jalannya. Beliau sudah ajarkan kepada kita 9 di antara jalan-jalan keselamatan, dan tersisa bagi kita 1 poin, insyaallah itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah. Dan semua itu menjadi bagian daripada kita untuk kita berjuang dan kita berkorban untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan bagi semua kita, dan kita tahu bagaimana keteladanan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Dan semuanya telah beliau sampaikan kepada para sahabatnya, dan para sahabatnya juga telah menyampaikan kepada generasi yang setelahnya, hingga sampailah kepada kita berbagai hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para ulama mereka menjelaskan makna dari hadis tersebut melalui penjelasan yang mereka dapatkan dari guru-guru mereka. Tentunya ini semuanya menjadi sebuah rahmat dan nikmat dari Allah tabaraka wa taala kepada kita, yang mana Allah Azza wa Jalla telah menunjukkan kepada kita di mana letak jalan keselamatan itu. Dan di antaranya adalah dengan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kitab ini, dan kitab yang sangat bermanfaat bagi kita bersama. Jazallahu Azza wa Jalla katibahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada penulisnya, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada setiap yang mempelajarinya, dan juga memberikan keberkahan kepada kita yang saat ini kita sedang dalam proses mempelajari kitab yang beliau tulis ini. Dan kita selalu menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya Rasul kita Muhammad SAW tidak menginginkan ilmu itu hanya sebatas berhenti di diri kita masing-masing. Tentunya apa yang kita dapatkan di sini kita sampaikan kepada keluarga kita yang paling utama,
Karena Nabi kita katakan wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang dalam tanggunganmu. Sekalipun hadis itu berbicara tentang sedekah, tapi juga tidak salah rasanya kalau itu juga dalam bab masalah ilmu. Sebelum kita sampaikan kepada orang yang lain, kita sampaikan kepada orang terdekat dengan kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, karena mereka lah orang-orang yang dalam tanggungan kita. Sementara kita semuanya adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Maka semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita taufik dan kemudahan untuk mengemban dakwah yang mulia ini, terutama untuk mengamalkan apa yang sudah kita ilmui, dan semoga Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di lain kesempatan, kalaupun tidak untuk di dunia, semoga pertemuan itu ada di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Mana tahu? Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini insyaallah, dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, sedikit saya tambahkan satu hal. Saya ingat dengan perkataan daripada Sufyanul Tsauri rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, "Inni la usalli fa'adhkuru waladi fa'azidu fi salati." Beliau menyatakan, aku sungguh dalam keadaan salat, kemudian tiba-tiba aku teringat akan anakku dalam salatku, maka aku tambahkan jumlah rakaat salatku. Maknanya Bapak Ibu sekalian, kita semuanya dihadapkan dengan berbagai masalah. Ya, saya yakin masalah apapun itu, anak lah, masalah keluarga, masalah rizki dan sebagainya. Tapi kita lihat dari perkataan Imam Sufyanul Tsauri rahimahullah taala, ternyata apapun masalah yang ada dalam kehidupan itu bisa diadukan kepada Allah melalui jalur salat tentunya. Itu maknanya. Makanya Allah katakan wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka betul sekali ketika Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada seseorang sahabatnya tentang apa yang dia inginkan, orang ini menyatakan, aku hanya ingin menemanimu di dalam surga. Ditanya lagi, awa ghaira dzalik, apakah ada yang lain? Huwa dzaka ya Rasul. Enggak ada. Itu saja. Nabi katakan apa? Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan engkau memperbanyak sujud. Baik itu keinginan dunia ataupun keinginan akhirat. Sujud dan salat di antara solusi yang terbaik yang disebutkan oleh para ulama kita. Maka berbahagialah bagi kita orang-orang yang Allah selalu mudahkan untuk bisa melaksanakan salat, dan terutama bagi kita yang laki-laki dengan berjamaah. Dan semoga keadaan masjid kita yang semakin hari semakin baik, jamaah pun juga semakin hari semakin baik, semakin bertambah, dan semakin kita bisa semangat untuk membawa para jamaah bisa mengisi masjid kita ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada kita bersama. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.